Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan aku Ami Apriliani dari LSP Pasar Modal yang hari ini akan jadi moderator untuk webinar Auditing Volume 5. Nah, Auditing Volume 5 itu obrolan berfaedah daring dari LSPPM gitu. Jadi nanti teman-teman bisa belajar atau upgrade skill dari pembicara-pembicara yang hadir kayak gitu ya. Dan mungkin teman-teman juga ada yang masih bingung apa sih itu LSPPM. Jadi LSPPM itu merupakan lembaga sertifikasi profesi di bidang pasar modal. Jadi nanti pada saat teman-teman mengikuti uji kompetensi di LSPPM, nanti teman-teman akan mendapatkan sertifikat kompetensi yang pertama. Yang kedua, teman-teman akan mendapatkan gelar. Jadi ada sertifikat kompetensi dan juga gelar. Dan teman-teman juga nggak perlu khawatir karena LSPPM sendiri itu merupakan kepanjang tanganan dari BNSP. Jadi sertifikat kompetensi yang teman-teman terima itu merupakan sertifikat yang diberikan oleh BNSP. Nah, di LSPPM sendiri juga saat ini ada 7 sertifikasi, itu ada analisis efek, analisis teknikal, manajemen risiko, kepatuhan, lalu ada investment banking, manajemen portfolio, dan yang terakhir ada perdagangan efek. Jadi kalau misalnya teman-teman yang pengen berkecimpung di keuangan, terutama di bidang pasar modal, itu tidak ada salahnya untuk upgrade skill dengan mengikuti sertifikat atau uji kompetensi di LSPPM. Nah, sekarang juga kita udah kedatangan 2 tamu spesial, 2 pembicara spesial hari ini. Yang pertama ada Kak Akmelia, Kak Anastasia Akmelia, ya atau yang dipanggil Kak Akmel ya. Nah, Kak Akmel ini ya saat ini sebagai senior bisnis associate di Ruang Guru. Nah, halo Kak Akmel. Halo Ami, halo teman-teman semuanya. Halo, apa kabar Kak? Baik, alhamdulillah. Iya. Nah, kayaknya aku nggak perlu jelasin lagi ya apa itu ruang guru. Pasti teman-teman juga udah pada tahu ruang guru kan ya. Nah, nanti mungkin kalau misalnya di sini juga banyak mahasiswa nih Kak. Jadi mungkin teman-teman bisa banyak tanya gimana sih cara untuk bisa masuk di startup, terutama di startup yang basisnya pendidikan gitu. Nah, selanjutnya nih nggak kalah bakal berfaedah lagi ngomongin kita ada Kak Hafid Tri Ramdhani. Nah, Kak Halo Hafid, semua. halo. Apa kabar, Hafid? Alhamdulillah sehat, baik. Iya, ya Kak Hafid ini saat ini sebagai data analyst di Red Doors. Jadi aku juga nggak perlu jelasin apa itu Red Doors. Pasti teman-teman juga udah pada tahu semua gitu ya. Nah, di sini udah banyak yang gabung juga gitu. Mungkin teman-teman juga udah merasa gak sabar nih, pengen mendengar apa materi yang akan disampaikan oleh dua pembicara ini. Nah, mungkin tanpa basa-basi lagi, kita persilahkan aja langsung ya. Nah, yang pertama ini kita bakal dengerin sharing bareng Kak Akmel nih. Waktu dan kesempatan dipersilahkan, Kak. Selamat malam semuanya, perkenalkan aku Anastasia Akmelia atau biasa dipanggil Akmel. Aku senang banget nih bisa hadir di sini, bisa berbagi informasi, bisa berbagi pengetahuan juga. Di sini aku lulusan Universitas Indonesia, jurusan Business Administration, konsentrasinya itu marketing. Terus aku juga pernah di Astragrafia, sebagai marketing communication intern, kemudian menjajaki karir pertama aku di Ruang Guru sebagai business analyst. Nah, mungkin ilmu itu nggak ada apa-apanya ketika kita tidak sharing kepada yang lain gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya ada suatu hal yang bermanfaat dari apa yang aku sampaikan, boleh banget nih tag aku di Instagram Akmelia maupun LinkedIn Akmelia. Gitu. Nah, berhubung temanya itu menjadi analis di era digital, apa aja sih yang akan aku cover, apa aja sih yang akan aku bahas pada hari ini, yaitu yang pertama itu the importance of data and how to process it. Kemudian career opportunities dan strategi gimana caranya menjadi seorang analis. Nah, kenapa sih aku mengangkat the importance of data gitu? Karena seorang analis itu nggak jauh-jauh berhubungan dengan data, dan aku juga mau kasih tahu nih gimana cara memprosesnya. Oke, yang pertama aku mau tahu dulu nih gimana sih teman-teman semua menyelesaikan suatu masalah. Mungkin bisa tulis di kolom chat
Apakah menggunakan feeling ataukah menggunakan atau mengumpulkan data terlebih dahulu? Itu mungkin bisa tulis di kolom chat kali ya. Iya, mungkin teman-teman bisa ditulis di chat menggunakan feeling apa menggunakan fakta nih. Oh, Ya, gitu. banyak yang fakta ternyata nih. Ada yang Oke. keduanya. Nah, kenapa sih? Ya, nah kenapa sih menggunakan fakta itu penting? Pastinya kita ketika menyelesaikan suatu masalah itu dengan fakta, itu tingkat keakuratannya jauh lebih tinggi ya. Karena kalau misalnya dengan feeling bisa aja 50% tepat dan 50% tidak tepat gitu. Bahkan kalau misalnya tepat itu biasanya hanya faktor keberuntungan gitu. Nah, beda halnya ketika kita menggunakan fakta. Tingkat keakurasinya pun akan jauh lebih tepat. Nah, untuk lebih gampangnya, untuk lebih memudahkan memahaminya, jadi aku memberikan contoh gini, ketika kita dihadapkan dengan suatu data-data, hasil dari tambah kurang kali bagi ini akan ada berapa jawaban sih? Nah, pastinya hanya ada satu ya. Ketika 1 tambah 1, jawabannya hanya 2 gitu. Nah, sama halnya dengan data gitu. Ketika kita menyelesaikan suatu masalah dengan data, otomatis jawabannya itu akan lebih tepat dan lebih akurat gitu. Makanya kenapa teman-teman itu menggunakan fakta itu, mengumpulkan fakta-fakta atau bukti-bukti itu, outputnya akan jauh lebih apa yang kita harapkan gitu dibandingkan dengan feeling. Nah, kemudian oleh karena itu, kenapa sih data analisis itu penting untuk bisnis? Yang pertama, membantu kita untuk mengerti customer dan market itu maunya seperti apa sih. Seperti misalnya ekspansi kopi kekinian gitu. Nah, dalam ekspansi itu kita bisa tahu nih di suatu daerah itu bakalan laku atau enggak sih, apakah mereka maunya apa sih, rasanya kayak gimana sih. Jadi dengan data-data yang kita kumpulkan itu akan jauh lebih tepat sasaran gitu. Nah, kemudian yang kedua juga membantu kita untuk membuat suatu keputusan yang jauh lebih baik. Ketika dengan data, beda halnya seperti yang tadi aku bilang, kalau misalnya kita memutuskan suatu keputusan atau menyelesaikan suatu masalah dengan data atau fakta, tingkat akurasinya akan lebih tinggi. Oleh karena itu, kenapa seorang analis itu sangat dibutuhkan oleh top level manajemen untuk membuat suatu keputusan gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu membantu kita untuk mengimprove suatu proses. Kalau misalnya suatu proses itu tidak efektif, kita akan mengetahui nih mana sih cara-cara yang jauh lebih efektif untuk agar suatu produk itu bisa jauh lebih baik. Makanya kenapa sih yang tadinya konvensional, secara teknis konvensional gitu, mulai dari jasa ekspedisi yang tadinya lama banget, jadi sekarang bisa diimprove prosesnya menjadi lebih cepat. Kemudian yang keempat itu membantu kita juga untuk melihat suatu performance. Makanya kenapa setiap produk itu ada rating, baik itu produk maupun misalnya pribadi gitu. Kalau misalnya di ruang guru itu di tutor itu atau pengajar itu punya rating sendiri-sendiri supaya kita tahu nih treatment apa yang harus dilakukan ketika mereka punya rating jelek atau ketika mereka punya rating bagus gitu. Karena treatment untuk rating yang tidak bagus itu akan berbeda dengan halnya dengan treatment yang punya rating bagus gitu. Ketika bagus berarti harus gimana nih cara mempertahankannya. Nah, kalau misalnya rating tidak bagus, gimana nih cara supaya mengimprove itu agar bisa jauh lebih baik gitu. Nah, kemudian yang kelima, membantu kita untuk memprediksi masa depan. Kalau misalnya mungkin di sini juga ada trader atau yang main saham gitu. Nah, kita gimana sih cara kita tahu untuk saham itu baiknya dijual atau dibeli? Nah, kita kan pastinya mengumpulkan data-data pattern-nya gimana sih, atau data-data penunjangnya tuh kayak gimana sih. Nah, dengan kayak gitu bisa dianalisis kan. Semakin banyak data-data atau fakta-fakta yang kita kumpulkan, akan lebih tepat
outputnya atau sasarannya gitu, dibandingkan kita hanya melihat sekilas kemudian kita simpulkan dengan opini kita saja. Nah, kemudian yang terakhir membantu kita juga untuk menyelesaikan suatu masalah seperti yang tadi aku bilang. Kalau misalnya memiliki suatu masalah, itu ketika teman-teman menggunakan fakta akan jauh lebih akurat gitu dibandingkan dengan feeling. Kalau misal feeling bisa saja faktor keberuntungan. Nah, kemudian aku juga mau ngasih tahu nih, doing an analysis is like connecting puzzle. Jadi contohnya gini, ketika kita membuat suatu produk, puzzle-puzzle apa aja sih yang dibutuhkan? Misalnya kayak, marketingnya. Puzzle A itu marketingnya untuk menunjang promosi. Data-data apa aja sih yang dibutuhkan? Kayak misalnya media sosial itu segmentasi, Instagram itu demografinya gimana sih supaya kita bisa tahu nih produk kita itu cocoknya dipromoin di Instagram, di Twitter, atau di WhatsApp justru yang langsung chat dan langsung bisa dibeli gitu. Nah, itu kita bisa analisis lihat dari demografi dari masing-masing media sosial gitu. Nggak cuma media sosial aja, misalnya apakah blog juga powerful atau website justru powerful juga gitu sih. Nah, kemudian puzzle yang kedua apa sih? Finansialnya atau market pricing-nya. Gimana sih keadaan market pricing di suatu daerah itu? Jadi kita mengumpulkan data-data berapa sih harga, misalnya kita mau jual produk kopi, berapa sih harga kopi pada saat itu yang dijual, yang mau kita jual gitu, rata-rata berapa sih harganya. Nah, di situ juga kita bisa tahu nih, dan kita juga harus ngumpulin nih daya beli si masyarakat itu di daerah itu semana sih, makanya kenapa ada UMR gitu. Nah, data UMR itu bisa didapat bahkan di internet gitu. Jadi kita ngumpulin semua data itu dulu, dari marketingnya, terus market pricing-nya. Nah, dari situ juga itu yang menunjang produk kita supaya bisa dibeli sama masyarakat gitu. Kemudian apalagi puzzle-puzzle yang lain itu mesti kita kumpulkan. Kayak misalnya operation-nya, ternyata kita mau jual baju gitu. Jasa ekspedisinya tuh ada berapa sih? Ada di kecamatan itu nggak sih? Kayak gitu-gitu sih. Gitu. Jadi puzzle-puzzle itu banyak hal yang mesti kita kumpulkan terlebih dahulu ketika kita mau bisnis atau menjual suatu produk. Kemudian juga aku juga mau ngasih tahu nih gimana cara kita mengumpulkan datanya. Nah, untuk zaman di era digital ini banyak banget sih udah lebih mudah untuk kita mendapatkan suatu informasi, misalnya survei. Kalau misalnya survei sekarang tuh ada Google Form gitu, form yang digital tanpa kita misalnya kayak skripsi dulu nggak mesti nyebar kuesioner secara hard copy, tapi kita udah bisa langsung, kita tinggal duduk di rumah tapi tinggal nyebarin link itu udah dapet gitu kalau sekarang. Nah, online tracking ini apa aja sih? Kayak misalnya dulu waktu aku skripsi itu aku menggunakan BPS gitu, data-data di BPS. Bahkan sampai sekarang pun ketika aku mau ekspansi itu data BPS itu masih berguna sih bagi aku karena yang pertama terupdate dan banyak hal yang bisa aku dapat dari situ, misalnya jumlah siswa, jumlah guru di suatu daerah, pariwisata kayak gimana gitu. Nah, dokumen and records ini misalnya kayak annual reports dari si perusahaan-perusahaan ini pasti ada. Kemudian interview ini biasanya aku gunakan ketika aku mau mendalami suatu fenomena atau masalah gitu. Nah, interview ini aku gunakan gitu. Kemudian online marketing analytics, online marketing analytics ini misalnya kayak Google Analytics itu gampang banget sih dan siapapun bisa mengakses dan lain sebagainya. Gitu. Nah, kemudian juga tadi untuk pentingnya data dan gimana cara memprosesnya. Nah, untuk sekarang ini career opportunities, peluang karirnya macam-macamnya itu ada apa aja sih? Nah, banyak banget sih peluang karir untuk seorang analis, misalnya kayak di finance.
mungkin teman-teman pernah dengar juga finance analyst gitu. Karena di situ kita juga kalau misalnya bisnis itu aku mungkin secara general, jadi aku pegang bisa menganalisis finance-nya, marketingnya, dan operation-nya. Nah, kalau finance itu mungkin lebih ke biasanya aku buat proyeksi gitu. Kira-kira kita harus mengeluarkan budget berapa sih, costingnya berapa, dan kira-kira revenue yang bisa kita dapat itu berapa gitu. Nah, untuk finance analysis itu bisa juga gitu. Kalau misalnya teman-teman punya passion di bidang ekonomi gitu. Nah, bisa juga nih di human resource. Karena kalau di ruang guru sendiri itu ada people analytics gitu namanya. Nah, dia juga people analytics itu untuk mengetahui nih kira-kira mereka karyawan itu puas nggak sih dengan apa yang diberikan oleh perusahaan gitu, salary-nya pas nggak sih, kayak gitu-gitu sih. Nah, bisnis kayak misalnya kalau bisnis peluang karir bisnis itu banyak banget ya, kayak business development. Kayak awalnya tuh aku business development dulu sih, dan mungkin kalau bisnis itu akan lebih general gitu, akan mengurus marketingnya, developmentnya, dan segala macamnya. Bahkan buat website aja tuh aku pernah. Jadi berapa orang kita harus menggunakan button atau menggunakan scroll sih gitu. Banyakan tuh orang-orang ketika mengunjungi website kita itu akan lebih banyak orang menggunakan klik button atau scroll gitu. Jadi kita bisa menentukan tuh user kita lebih preferensinya kemana untuk memudahkan user kita menggunakan website kita gitu. Nah, kemudian operation ini kayak semacam mungkin kalau secara general jasa ekspedisi itu bisa jadi operations, pengiriman delivery segala macam. Tapi kalau misalnya di startup mungkin lebih ke customer care, kayak gitu, berapa orang yang dibutuhkan, berapa komplain yang masuk, gimana cara nge-handle-nya, kayak gitu-gitu, follow up segala macam. Engineering juga sama seperti itu juga. Kemudian marketing juga mungkin teman-teman juga pernah dengar marketing analis. Nah, marketing analis ini juga bisa lebih banyak menganalisis gimana caranya promosi itu berdampak atau enggak, dan lain sebagainya. Nah, kemudian strategi apa aja sih yang bisa kita gunakan untuk menjadi seorang analis? Nah, yang pertama, yang jelas kita harus, mungkin banyak di sini mahasiswa ya, jadi kemampuan itu penting. Nggak ada salahnya untuk kita mulai belajar sesuatu yang kita nggak bisa gitu. Jadi upgrade your skill. Untuk meningkatkan suatu skill itu sekarang lebih mudah ya, karena banyak jasa-jasa jasa-jasa seperti Skill Academy, Udemy, terus Primadika, segala macam gitu untuk mengupgrade skill kalian gitu, diajarin secara singkat, secara lebih detail, bahkan hanya dengan di rumah aja gitu, nggak perlu training dan segala macamnya. Nggak ada salahnya untuk mulai dari sekarang. Nah, kemudian nggak ada apa-apanya nih kalau misalnya skill kalian itu nggak digunakan. Perusahaan-perusahaan itu lebih percaya ketika kalian itu lebih punya pengalaman gitu. Skill yang kalian udah dapat itu bisa kalian implementasikan dengan mengikuti internship gitu. Internship atau freelance dan sebagainya gitu. Jadi banyak-banyaklah untuk mengikuti kegiatan gitu. Aku cukup ini sih nyesel dulu kenapa liburan semesterku nggak dipakai untuk internship gitu, karena ketika kita udah lulus justru malah telat untuk mulai intern gitu. Harusnya dimulai dari ketika kalian libur semester gitu sih. Kemudian aku mengutip dari seorang programmer di Amerika. Dia bilang, you can have data without information, but you cannot have information without data. Jadi di sini aku menegaskan kalau misalnya kita itu akan buta ketika nggak ada data gitu. Kita nggak bisa melihat apa-apa ketika nggak ada data. Tapi teman-teman sekalian bisa melihat dunia bahkan ketika kalian mempunyai data gitu.
Itu aja sih dari aku. Mungkin Ami bisa diambil alih. Oke, terima kasih materi yang sungguh yang insightful ya. Jadi sebenarnya tuh gini ya, analis itu nggak lepas dari data ya Kak. Bahkan sebenarnya tuh dari kuliah aja kita tuh udah dekat dengan data gitu. Kayak kita nyari data di BPS atau kita untuk penelitian apapun itu termasuk bagian dari uh, menganalisis data gitu. Dan juga kalau biasanya kehidupan kita sehari-hari kayak kita pesan misalnya GoFood, Gojek, nah itu kan kita biasanya mau dikasih bintang 5 atau bintang 3, bintang 2, bintang 1. Nah itu kan juga jadi semua aktivitas kita itu sebenarnya menghasilkan data gitu. Nah, tadi juga benar. Iya benar. Tadi juga benar sih kata Kak Akmel bisa upgrade skill dari sekarang gitu. Karena takut jangan nyesel pada saat teman-teman udah selesai nanti udah selesai kuliah baru mungkin teman-teman nyesel, makanya bisa dimulai dari sekarang gitu, mulai dari join les online atau misalnya dengan ikut internship tadi gitu. Oke, makasih ya Kak Mel untuk materinya. Nah, kita masuk ke pembicara kedua nih yang mungkin bakal insightful juga. Kak Hafid, boleh waktu dan kesempatannya dipersilahkan. Oke, thank you, Mi. Terima kasih untuk kesempatannya. Halo teman-teman semua. Sebentar, saya share screen dulu. Oke. Bentar ya. Udah. Jadi halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Hafid Ramdhani. Saat ini bekerja sebagai data analis di Red Doors, khususnya di divisi co-living. Co-living itu untuk Red Doors dia punya beberapa unit bisnis. Kalau co-living itu di bisnis long stay. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi ilmu, berbagi pengalaman di mana sih menjadi seorang data analis dari perspektif saya yang merupakan non-tech background. Jadi background saya itu bukan di bidang teknologi, background pendidikan ya, pendidikan informasi bukan di teknologi. Jadi saya ingin coba berbagi di mana sih jadi data analis dengan background yang bukan dari teknologi. Kalau tadi kan Kak Akmel udah bercerita tentang analis secara global lah gitu. Nah, kalau untuk saat ini bagian saya lebih khusus untuk ke data analis saja gitu, di data analis. Kalau tadi ada macam-macam, ada financial analyst, ada people analyst dan lain sebagainya gitu. Kalau kesempatan kali ini fokus di data. Ini karir histori saya. Saya wisuda di bulan Februari 2019, kemudian sebelum bekerja saya ngambil kursus dulu, kursus data science waktu itu selama 5 bulan. Kemudian pekerjaan pertama sebagai pre-sales konsultan di salah satu perusahaan konsultan lokal di Indonesia sebagai pre-sales. Kemudian 3 bulan kemudian dipromo ke data engineering, bantu tim engineering. Kemudian bulan Januari saya resign dari perusahaan tersebut dan pindah di Red Doors hingga saat ini gitu. Apa sih sebenarnya data analis? Data analis adalah orang yang melihat data, kemudian menjadikan data itu lebih informatif gitu. Data itu apa sih? Data itu kan informasi. Apapun yang kita lakukan itu sebuah informasi, dan itu merupakan sebuah data. Nah, apakah informasi itu bisa bercerita dengan sendirinya? Itu tentunya tidak gitu. Kayak misalkan, contoh lah langsung ke Red Doors punya 10 hotel. Contoh 10 hotel di kota apa ya, Bandung deh, katakan Bandung, 10 hotel. Kemudian ada orang yang nge-booking di situ gitu. Nah, itu kan menghasilkan data, menghasilkan informasi, oh di kota Bandung di hotel A ada orang yang booking, kemudian di hotel B ada orang yang sekian yang booking.
Nah, itu jadi informasi. Nah, informasi itu menjadi sebuah data. Nah, tugas data analis adalah mengambil data itu, kemudian mencari informasi yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan. Jadi, misalkan di hotel tersebut, oh ternyata tiap Sabtu itu tingkat huniannya tinggi gitu. Dari 20 kamar, 15 kamar terisi gitu. Banyak orang yang liburan di akhir pekan gitu kan. Jadi dari sini bisa diambil suatu keputusan, oh kalau gitu untuk memaksimalkan revenue gimana kalau tiap akhir pekan harganya dinaikkan. Nah, ini salah satu pekerjaan tim data. Apa sih yang tim data lakukan, seorang data analis lakukan? Yang pertama adalah mengkoleksi datanya. Jadi kalau di perusahaan berbasis teknologi, data itu disimpan di dalam database. Nah, tugas seorang data analis memang mengambil data itu dari database. Kalau aplikasi itu ada aktivitasnya tuh di-record di database. Nah, data itu oleh seorang data analis diambil, kemudian dianalisa, ada apa di situ, ada apa, ada polanya kah, dengan berbagai macam pendekatan, baik pendekatan secara statistik, kemudian ngelihat ada nggak sih pattern tertentu gitu yang bisa, oh ini ada potensial nih gitu. Oh ternyata tiap Rabu, Kamis hotel tuh sepi gitu. Oh gimana nih cara supaya ningkatin tingkat huniannya gitu. Kita bisa melakukan promosi. Oh kita target aja nih orang-orang kantoran yang udah pulang kemalaman, kasih aja promo dia tuh pulang supaya nggak jauh-jauh pulang. Misalkan dari Jakarta pulang ke Depok nih udah jam 8 malam udah capek lah gitu. Sampai Depok bisa sampai jam 10 mungkin sampai di rumah tuh, daripada dia pulang kecapean sampai rumah, kasih aja promo tinggal di hotel gitu. Jadi, seperti itu contoh-contohnya gitu. Kemudian yang terakhir adalah tugasnya adalah membuat laporan. Membuat laporan setelah dianalisa datanya dilaporkan. Jadi ada laporannya yang diberikan kepada bisnis usernya gitu. Nah, skill apa aja sih yang diperlukan di pekerjaan bidang data khusus data analis? Yang pertama adalah communication skill. Jadi dia harus bisa berkomunikasi dengan baik. Tujuan dari komunikasi itu kan menyampaikan informasi. Data itu kan informasi. Ketika dianalisa ternyata ada rangkuman informasi, ini perlu disampaikan. Contohnya tadi, oh setiap hari Rabu, Kamis penjualannya rendah. Nah, ini diinformasikan ke bisnis unit maupun tim sales, dikasih tahu. Oh setiap Rabu Kamis dikasih grafiknya juga gitu. Setiap hari Rabu Kamis bukan hanya minggu ini, minggu kedua, tapi setiap minggu selama 1 tahun full itu Rabu Kamis mesti tingkat huniannya rendah nih. Ini bisa lah dikasih promo gitu. Kemudian yang kedua adalah technical tools. Karena tadi ada salah satu tugas dari data analis adalah mengambil data, gather data dari database. Kemampuan secara teknikal ini diperlukan, kemampuan seperti Excel, basicnya di Excel untuk menganalisa datanya, kemudian Excel dan spreadsheet ya itu satu satuan lah sekarang nih. Kemudian ada SQL, ini salah satu query language untuk mengambil data dari database. Kemudian sekarang udah mulai tren yaitu Python sama R. Jadi udah common, salah satu requirement yang common untuk posisi data analis. Kemudian yang ketiga critical thinking. Critical thinking itu gimana? Critical thinking itu adalah pemikiran yang out of the box lah gitu. Jadi kita memikirkan datanya itu dari berbagai macam perspektif dan kita nggak perlu disuruh untuk memikirkan itu gitu. Ini salah satu skill yang diperlukan juga di bidang data analis. Kemudian adalah analytical thinking itu sendiri. Analytical thinking itu mampu mengerjakan data, maksudnya apa? Kayak melihat pattern, dia mampu melihatnya gitu. Jadi ngerti gimana ngeproses datanya. Ini perlu dimiliki juga oleh seorang calon data analis gitu. Nah, gimana sih cara mendapatkan pekerjaan di data analis gitu? Yang pertama adalah miliki skill-skill yang meter tadi, skill-skill yang diperlukan tadi, yaitu soft skill-nya tadi ada communication, kemudian critical thinking, dan ada analytical thinking. Kemudian yang hard skill-nya itu di lebih ke tools-nya, ngerti soal tools-nya, Excel, kemudian spreadsheet, SQL, dan Python. Kemudian tunjukkan kalau kita bisa ke dalam bentuk portofolio. Portofolio itu adalah hasil kerja ya. Kalau teman-teman punya blog, tulis gimana teman-teman menganalisis suatu data di dalam blog itu. Kalau punya konten YouTube, tulis di YouTube tersebut. Jadi bukti bahwasanya teman-teman
bisa melakukan analisa terhadap suatu data gitu. Kemudian yang kedua yaitu start dari small company atau lower position. Ini adalah tujuannya apa? Supaya untuk lebih chance teman-teman untuk bisa dapat posisi itu lebih mudah. Kalau lower position yang tadi seperti Kak Amel bilang, itu start dari internship gitu. Jadi teman-teman mulai dari ketika kuliah, cobalah untuk intern di bidang data. Kalau ada posisi data analis intern, teman-teman coba apply di situ. Karena secara kemudahan, intern biasanya lebih mudah karena tidak memerlukan requirement yang begitu tinggi. Nah, dengan adanya teman-teman bisa intern, nanti langsung ketemu tuh dengan data analis yang full time di situ. Bisa langsung belajar ke seorang analis yang resmi di situ gitu. Minta diajarin, kalau teman-teman bisa SQL, bisa diajarin SQL. Kalau dia bisa Python, teman-teman bisa diajarin Python. Kemudian minta diajarin beberapa framework yang digunakan dalam data analysis gitu. Kemudian yang ketiga, distinguish yourself from others by offering additional value. Itu teman-teman harus punya nilai yang berbeda dari calon kandidat lain. Nilai yang berbeda itu apa? Kalau misalkan untuk ukuran fresh graduate itu kan khususnya di bidang non-tech, memahami SQL sama Python tuh sangat-sangat jarang. Jadi kalau teman-teman yang di bidang non-tech kemudian mengetahui SQL, kemudian mengetahui tentang database, itu menjadi salah satu poin plus, khususnya apalagi teman-teman yang di bidang kuliahnya di bisnis, kemudian tahu hal itu. Jadi seorang recruiter itu, seorang HR itu lebih, wah ini orang ngerti bisnis dan dia ngerti tech-nya nih. Jadi kemungkinan teman-teman untuk diterima lebih tinggi gitu. Kemudian apalagi sih selain itu adalah pembuktian bahwasanya teman-teman bisa suatu hal gitu. Nah, yang contohnya adalah teman-teman mempunyai sertifikat itu. Sebagai salah satu bukti bahwa teman-teman ngerti satu hal, baru punya sertifikatnya. Kalau di Excel kan ada Microsoft tuh ada mengeluarkan sertifikat gitu. Kemudian, tapi kalau sekarang memang Excel tuh nggak perlu sertifikat juga nggak apa-apa. Tapi kalau khusus kayak SQL itu ada kursus-kursusnya, Python dan lain-lain itu ada kursus-kursusnya. Teman-teman kalau punya sertifikat kursus menjadi nilai plus gitu. Atau ada tools lain yang teman-teman bisa mendapat sertifikatnya itu jadi nilai plus. Kayak teman-teman misalkan mau daftar sebagai financial analyst gitu kan di salah satu perusahaan bursa efek gitu, maka teman-teman untuk memiliki sertifikat di bidang bursa efek atau pasar modal itu jadi salah satu poin. Kayak misalnya daftar di LSPPM itu bisa jadi salah satu poin gitu, punya sertifikat itu gitu. Kemudian adalah have a growth mindset. Kenapa? Karena data ini selalu berkembang, jadi data berkembang dan bisa berkembang, dan oleh karenanya seorang data juga harus mengikuti tren itu, harus bisa berkembang juga, harus memiliki growth mindset. Jadi nggak boleh untuk seorang data jadi fixed mindset. Kalau ketika seorang data analis fixed mindset, dia akan melakukan pengolahan data, menganalisa data dengan pemahaman masa lalu, dan jadi tidak memperhatikan apa yang akan datang. Ini tips dari saya untuk gimana bisa dapat pekerjaan di bidang data, khususnya di data analis gitu. Nah, apa sih tantangan untuk pekerjaan data analis di kedepannya gitu? Ke depan data itu akan lebih banyak disimpan di cloud environment. Kalau sekarang masih banyak yang bermain 50-50 atau lebih banyak kalau sebutannya premise, yaitu dia punya database sendiri di kantornya, sebagian ditaruh di cloud, kayak misalkan Google Cloud, kemudian Amazon Web Service, terus ada beberapa yang lainnya gitu. Tapi ke depannya itu trennya adalah semua bakal disimpan di cloud, karena secara skalabilitas cloud itu lebih gampang dibesarkan. Kalau on-premise atau secara fisik, ketika mau membesarkan database-nya itu dia harus melakukan tender dulu, membeli servernya dulu, melakukan instalasi servernya dulu, itu akan lama dan itu sangat tidak pas untuk di era sekarang yang bergeraknya sangat cepat gitu. Nah, maka tren ke depan itu data-data akan disimpan di cloud, dan ini jadi salah satu tantangan. Kenapa? Karena pengolahan data di cloud dengan premise itu ada sedikit perbedaan, dan perbedaan mencolok adalah ada biayanya. Ketika kita melakukan menarik data di data premise, kita bisa melakukan sebebas-bebasnya, meskipun salah melakukan melakukan pemanggilan data itu tidak ada cost-nya. Tapi kalau di cloud itu ada cost-nya. Ketika kita melakukan sebutannya query, kita memanggil data dari database, itu ada tarifnya. Google terus Amazon Web Service, kemudian ada lagi Alibaba Cloud, itu mereka menentukan tarif untuk setiap komputasinya.
Ini teman-teman perlu salah satu pemahaman di cloud kalau punya itu jadi salah satu poin penting. Kemudian tantangan berikutnya adalah agile business model. Saat ini bisnis model itu bergerak sangat cepat gitu. Seperti teman-teman yang ketahui seperti saat ini di corona itu pergerakan bisnis benar-benar cepat berubahnya gitu. Ada contohnya di tempat saya itu dulu kita ada namanya itu modelnya adalah garansi. Kita ngasih uang garansi ke owner. Di posisi corona itu kita tidak bisa melakukan itu. Kalau kita melakukan itu kita bisa tutup. Kita bisa mengikuti jejaknya si Airy Room yang pada akhirnya tutup gitu. Oleh karenanya itu di waktu kena corona, Reodos harus melakukan perubahan model bisnis, merubah strategi bisnis dari awalnya garansi jadi profit sharing. Ketika kita berhasil melakukan penjualan, kita bagi dua sama yang punya propertinya. Nah, ke depan akan lebih banyak lagi model bisnis yang sifatnya agile gitu, yang sifatnya gampang berubah dan cepat berubah. Ini jadi satu tantangan dan jadi salah satu hal yang perlu dipersiapkan oleh seorang calon data analis. So, investing in yourself is the best investment you will ever make. Jadi kalau teman-teman melakukan investasi di diri sendiri, mengambil kursus, kemudian melakukan sertifikasi, salah satunya, itu akan menjadi suatu investment yang lebih tinggi bagi diri teman-teman. Karena itu tidak hanya akan memberikan nilai lebih pada teman-teman, juga akan memberi nilai lebih pada teman-teman di sekitar teman-teman sekalian gitu. Kalau teman-teman bisa melakukan analisa, bisa mengajarkan ke orang lain. Jadi inilah kenapa growth mindset penting. Salah satu adalah untuk teman-teman ada kepikiran untuk melakukan investing ke dalam diri sendiri, dalam diri teman-teman sendiri. Jadi, sekian dari saya. Terima kasih. Saya balikan ke Ami. Terima kasih Kak Hafid untuk materi yang insightful. Jadi untuk jadi data analis itu mungkin teman-teman masih bingung. Jadi data analis itu apa sih yang harus dikuasai? Itu ada komunikasi ya, Hafid ya. Lalu ada skill untuk analytical skill kayak gitu. Terus ada technical tools juga, itu kita harus kuasai gitu. Kalau tadi kan mungkin teman-teman juga biasa tuh lihat di Instagram atau di sosmed lain ada untuk kursus SQL ataupun spreadsheet mungkin banyak. Nah, itu sebenarnya itu sangat diperlukan gitu, baik untuk untuk semua analis mungkin kali gitu. Dan yang terakhir itu ada untuk critical thinking. Jadi teman-teman juga harus berlatih untuk bisa berpikir kritis gitu, mulai dari sekarang. Nanti juga Kak Hafid sempat mention juga sama kayak Kak Akmel untuk memulai dari tahap intern misalnya, lalu juga mulai biasanya dari ikut les atau kegiatan apapun yang sebenarnya bisa mengupgrade skill teman-teman gitu ya. Nah, oke. Itu tadi mungkin materi yang teman-teman dengarkan, dan sekarang kita akan masuk nih ke sesi tanya jawab. Nah, buat teman-teman yang misalnya pengen nanya apapun itu boleh ditanyakan di kolom Q&A ya, di fitur Q&A boleh ditanyakan. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama ya. Nah, pertanyaan pertama ini dari Kak Arif. Nah, dari Arif Herdiansah. Seberapa sulit menjadi seorang analis di era digital, terutama di masa pandemi dan new normal? Nah, mungkin dari Kak Akmel dulu. Mungkin kalau misalnya sulit kalau dibilang di era digital ini, justru lebih mudah ya, karena kita dapat mendapat informasi itu jauh lebih cepat dan jauh lebih banyak juga, karena mungkin pengumpulan datanya itu juga lebih mudah gitu. Nah, dengan yang tadi aku bilang, kalau misalnya di internet sekarang udah banyak, terus pengumpulan datanya juga nggak konvensional lagi gitu. Tapi semakin kesini, orang-orang semakin bisa atau meningkatkan upgrade skillnya menjadi seorang analis, sehingga makin banyak analis yang jadi saingan kita gitu, yang tentunya jauh lebih unggul juga, karena peningkatan wadah untuk meningkatkan skill itu jauh lebih banyak gitu sekarang. Kayak contohnya Skill Academy, Udemy, itu mudah banget kita akses gitu, dan dari situ juga kita makin gampang untuk belajar hal-hal kayak yang tadi Kak Hafid bilang, mulai dari Python, terus SQL, itu
itu jauh lebih mudah gitu dibandingkan sebelum-sebelumnya gitu. Tapi ya itu, kompetitor kita sebagai analis itu lebih banyak tentunya dan lebih unggul gitu sih. Oke, mungkin dari Kak Hafid ditambahkan. Kalau dari pendapat secara pribadi sih, justru sekarang malahan lebih banyak ya, karena data sekarang nih gara-gara corona itu banyak perusahaan justru bertransformasi secara digital. Jadi ketika bertransformasi secara digital itu banyak data yang dikoleksi oleh perusahaan tersebut. Nah kalau dia nggak punya analis, dia akan bingung dia mau ngapain. Apalagi informasinya banyak banget tuh, bingung dia. Kalau dia nggak punya analis, justru ini akan membuka banyak posisi-posisi analis ke depannya dengan adanya banyak data gitu. Oke, makasih untuk jawabannya. Nah, itu mungkin untuk Kak Rika Arif ya, Kak, udah terjawab. Nah, pertanyaan selanjutnya ini dari Kak Robi nih. Nah, gimana sih cara membranding diri sebagai seorang analis? Dari Kak Akmal dulu, Kak. Sebenarnya untuk membranding sebagai analis itu kalau misalnya di kantor sih kita lebih banyak menyelesaikan masalah itu ya dengan data gitu. Kita nggak bisa mengambil suatu keputusan atau kita merekomendasikan bahkan kepada investor gitu, yang biasa aku lakukan ke investor maupun ke atasan sendiri gitu. Nggak bisa kalau misalnya kita nggak berangkat dari data gitu. Misalnya kita mau mengajukan suatu development gitu, dan kita nggak bisa berdasarkan opini. Jadi setiap langkah yang kita ingin capai atau ingin kita tuju gitu, ya itu harus berangkat dari data. Kita harus tahu nih datanya itu seperti apa, kita harus kasih buktinya, kita harus kasih datanya, kayak gitu sih biasanya yang dilakukan sebagai seorang analis gitu. Jadi semua hal itu ya berangkat dari data, yang seperti tadi Kak Hafid bilang juga, kalau misalnya kita harus kritis karena kita harus punya critical thinking. Jadi ya itu berangkat dari data semuanya gitu sih. Iya, kalau dari Kak Hafid gimana, Kak? Kalau mau nge-branding diri untuk sebagai analis ya, tadi seperti yang Kamil bilang, melengkapinya sih lebih kayak gini, analis itu kan rata-rata orangnya fokus on detail. Nah, gimana teman-teman juga nge-branding di sisi itu gitu. Setiap kali mau berbicara, apalagi ketika interview, tunjukkan bahwa saya teman-teman tuh fokus ke detail gitu. Dan itu bisa dibiasakan, fokus-fokus pada detail kayak bisnis atau ngebaca berita itu benar-benar dibaca sampai full dulu. Jangan cuma dilihat judulnya doang. Itu berarti udah bukan seorang analis nih kalau cuma ngebaca dari judulnya doang gitu. Jadi, kayak gitu sih. Nggak bisa menyimpulkan nggak bisa menjudge cuma dari lihat doang ya Kak. Jadi memang harus dari data gitu sih. Tipikalnya memang seperti itu kalau analis. Nah kayak gitu. Jadi kita kalau sekarang tuh nggak bisa cepat-cepat ambil keputusan gitu ya Kak. Nggak bisa cepat-cepat ambil keputusan sebelum kita benar-benar tahu. Gitu, sebelum kita benar-benar analis, dan sebelum juga kita juga harus kritikal terhadap apapun sumber-sumber datanya maupun datanya itu sendiri. Nah itu ya Kak Robi tadi untuk jawabannya. Nah ini ada yang nanya lagi nih Kak, dari Kak Nizar. Apa buku yang direkomendasikan untuk pemula dalam mempelajari ilmu analis? Mungkin ada nih buku yang bisa direkomendasikan dari Kak Hafid ataupun Kak Akmal. Kak Hafid dulu, Kak gantian Mbak Amel ya. Kalau dari aku sih, salah satu buku yang waktu aku pakai di pekerjaan sebelumnya nggak pernah disebut sebagai data analis kan, sebagai pre-sales sama data engineering. Nah, waktu aku jadi data analis di Redos, aku sempat nanya ke salah satu influencer data analis dari India gitu. Nanya, minta rekomendasi buku, dan bukunya benar-benar bagus yang direkomendasiin. Nama bukunya tuh Head First Data Analysis gitu. Di konten mau dicatat gitu, namanya Head First Data Analysis gitu. Nah, buku ini tuh ngasih tahu gimana cara menganalisis data dengan data yang pertama dari data yang kecil sampai data yang besar gitu. Dan diajari sangat basic banget gitu, dari operasional matematika yang standar kayak rata-rata, kemudian mean median modus, sampai ke regresi. Itu teman-teman bakal diajarin. Selain diajarin ngitungnya secara matematik,
diajarin tools juga gitu, Excel sama R gitu. Jadi teman bisa memulai belajar dari buku tersebut gitu. Dan sampai sekarang salah satu framework yang saya pakai untuk bekerja di bidang data itu ilmu dari buku itu gitu. Dia ada satu framework tuh untuk analisa data namanya define, kemudian disassemble, kemudian evaluate, kemudian baru yang ketiga decide gitu. Jadi kita definisikan kasusnya dulu, masalahnya apa, kemudian kita pecahkan masalahnya dari yang masalah-masalah lebih gampang dikerjakan, kemudian evaluasi per masalah yang kecil itu, kemudian baru kita ambil suatu keputusan. Itu buku yang bagus banget, Head First Data Analysis. Oke, jadi Head First Data Analysis ya teman-teman. Nah, kalau dari Kak Akmil apa tuh Kak buku yang direkomendasikan? Jujur kalau aku tipikal orang yang langsung praktek ya, karena aku nggak bisa apalagi analisis itu penggunaannya big data yang dimana data itu ribuan gitu. Jadi aku lebih merekomendasikan untuk mengikuti kayak upgrade skill melalui platform-platform yang sekarang udah ada. Yang tadi aku bilang bisa aja ikut skill academy gitu ya, karena di situ benar-benar kalau misalnya baca di buku, kita nggak bisa langsung tuh tahu permasalahan apa sih yang kira-kira kalian akan hadapi ketika menjadi seorang analis gitu. Nah, kalau misalnya kita langsung belajar diajarkan secara langsung, kalian bisa tahu nih setelah step A, kemudian step B, kalian akan errornya ada di mana nih, bakal ketahuan gitu. Nah, kalau misalnya aku sih merekomendasikan untuk menggunakan jasa-jasa seperti itu sih, gitu. Karena kalian akan belajar secara langsung dan mengetahui secara detailnya secara langsung gitu sih. Nah, kayak itu. Jadi kalau Kak Akmil itu menyarankan untuk mengikuti kelas online ya Kak, gitu kayak akademi. Nah, itu bisa teman-teman langsung dapat ilmunya dan bisa diterapkan gitu. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih. Mungkin Kak Hafid sama Kak Akmil juga bisa baca nih dari Joshua Stephen ya. Oh sorry, dari Arga Vikoto nih, dari Arga Vikoto. Dari Arga Vikoto ini mau nanya ke Kak Hafid nih, pada saat user interview, kira-kira pertanyaan apa saja yang diajukan kepada calon pekerja untuk posisi seorang data analyst? Langsung terus saya answer ulas ya. Iya Kak. Okay. Jadi itu depends on on the business sih. Kalau aku dulu waktu interview di Red Doors itu ditanya soal okupansi kemudian penentuan harga gitu. Contohnya gini ya, Red Doors punya properti, katakanlah properti A namanya, dia punya 10 room gitu. Nah, Red Doors memesan atau melakukan garansi kepada properti itu sebesar 30 juta, kebanyakan 3 juta per bulan gitu. Berapa harga yang harus dijual Red Doors supaya Red Doors untung gitu. Nah, kalau kita hitung kan per malam ya, harga per malamnya. Ya, tinggal kita kali-kali aja gitu. Ada 10 kamar, dikali 30 hari 300 kamar. Harganya 3 juta. 3 juta dibagi 300, itu berapa itu? 3 juta bagi 300. Berapa tuh? Kalau perang 2, 3, 1, 10 ribu. Sekian. 10 ribu. Tapi murah banget 10 ribu sih berarti. 30 juta tadi 100 ribu katakanlah gitu. Jadi harga biasanya ada 100 ribu itu harga BEP. Nah, karena kita mau nyari profit, kita kalikan gitu. Kita kalikan lagi tambah 25% gitu. Jadi 125.000 untuk profit 25%, kayak gitu sih. Nah, kalau di posisi data analis di bidang lain, misalkan di sales, itu akan ada hitung-hitungan. Nah, logik teman-teman itu bakalan penting gitu. Kalau seorang data analis nggak bisa matematika, ini berarti harus belajar lagi matematikanya gitu. Logik di belakang matematika itu gitu. Ya sebenarnya data analis itu ya kita cuma bermain dengan tambah kurang kali bagi sih, simpelnya kayak gitu. Gitu, cuma ya memang pengelolaan datanya itu yang cukup banyak. Itu sih. Nah, itu udah dikasih jawaban sama dua pembicara langsung ya untuk tadi pertanyaan dari Argavi Koto. Nah, ada pertanyaan lagi nih selanjutnya. Nah, ini dari Kak Joshua Stephen.
bagaimana menentukan sumber data utama yang kredibel dan menyaring data pendukung agar dapat menghasilkan data hasil analisis yang mumpuni dan dapat bersaing di era yang serba kompetitif. Wah, panjang juga ya. Nah, itu mungkin bisa dilihat juga dari Joshua Stephen. Nah, mungkin dari Hafid dulu deh. Gimana, Fit? Di data itu, kalau saya sendiri ketika mengajarkan data itu banyak hal-hal yang bakal tidak sesuai dengan bayangan gitu. Misalkan room saya itu cuma ada 10 gitu, di Reddit cuma ada 10 kamar, tapi tiba-tiba di hari itu tuh ada 15 bookingan gitu. Di datanya tuh, di database-nya ada 15 bookingan gitu, dan semuanya confirm gitu. Ini kenapa ini? Tapi setelah dianalisa kembali, ternyata ada double pencatatan gitu. Ini jadi salah satu hal yang penting. Jadi teman-teman kalau ngerti kan, kalau dari awal udah ngerti nih, udah ada critical thinking-nya, oh 15 nggak mungkin dong 15 gitu. Pasti ada yang salah nih gitu. Dari kita langsung research engineering gitu. Kita trace ke belakang gimana proses data itu muncul gitu. Oh ternyata di satu proses dia ada error sehingga dia melakukan 5 kali penginputan gitu. Ini teman-teman harus selalu melihat data-data dengan data sebelumnya dibandingkan gitu. Kalau misalkan tadi trennya hari Kamis tuh nggak pernah full gitu, tapi kok tiba-tiba di hari Kamis ini full gitu, ini kenapa? Ya, kita harus bertanya, bukan malah bangga loh ya, bukan oh sekarang full tuh, harus dianalisa dulu kenapa dia bisa lebih tinggi gitu. Ini untuk mengecek kredibilitas data itu, benar nggak sih datanya sebenarnya gitu. Nah kalau sudah benar baru kita sampaikan ke bisnis usernya atau stakeholdernya. Oh, memang ternyata ada kenaikan, bukan karena ada kesalahan data, memang ada kenaikan itu. Berarti mungkin strategi yang sudah diaplikasikan sebelumnya itu efektif gitu. Itulah kenapa pentingnya critical thinking di situ. Teman-teman bisa langsung lihat, oh ini ada yang benar nih, teman-teman lakukan pengecekan ulang gitu. Nah, tadi untuk jawaban. Jadi sebenarnya kalau hasilnya bagus juga harus dilihat lagi gitu ya Kak, ini sebenarnya bagus karena apa gitu, apakah karena memang kesalahan kita atau memang bagus gitu hasilnya. Nah kalau dari Kak Akmal sendiri gimana Kak? Kalau dari aku ya setuju sih dengan Kak Hafid gitu, kurang lebih sama karena kita juga melihat pattern suatu bisnis itu dari historical data gitu, tapi kita nggak bisa sepenuhnya lihat dari histori sebelumnya sih. Kalau misalnya mau yang terupdate ya kita pakai 3 bulan terakhir gitu, patternnya kayak gimana gitu. Nah, kayak tadi juga dibilang kalau misalnya kita juga mesti kritis apa aja sih yang mempengaruhi data itu bisa naik atau bisa turun gitu. Nah, itu juga didukung sama data-data pendukung. Misalnya, oh ternyata penjualan pada hari itu tinggi banget nih, nggak kayak biasanya. Nah, kita bisa lihat nih, oh ternyata pada tanggal sekian kita melakukan promosi loh di TV gitu. Nah, oh ternyata itu impactful gitu. Nah, itu bisa kita lihat dari situ dan data-data lainnya misalnya, oh selain marketingnya apalagi nih, oh ternyata kita ada promo bundling di situ, kayak gitu-gitu sih. Nah, itu selain data main data atau data utamanya, kita juga masih lihat dari data-data pendukungnya gitu, nggak cuma dari satu data aja. Itu yang membuat kita bisa tahu kondisi atau development apa yang harus kita lakukan gitu sih. Tambahan lagi sih, termasuk untuk ngecek kredibilitas adalah karena ada salah satu skill yang digunakan di bidang data kan, fokus on detail gitu kan. Nah ini penting, kayak tadi kan Kak Akmal sempat ngasih rumus matematika tuh, ada plus, bagi, kali. Itu kalau misalkan teman-teman ada yang masuk yang berbeda, harusnya ditambah dulu, dan teman-teman nggak ngasih dalam kurung, kalkulasinya akan berubah dan itu akan menghasilkan data yang nggak sesuai dengan keinginan gitu. Karena basicnya di komputer kan perkalian sama pembagian tuh lebih utama sebelum penambahan dan pengurangan. Kalau teman-teman jangan masuk adalah ditambah dulu baru dibagi, tapi nggak ada dalam kurungnya, itu akan menghasilkan data yang berbeda. Ya, itu juga sih yang, nah itu yang critical thinking yang kayak gitu yang dibutuhkan oleh seorang data analis gitu. Jadi kita mesti tahu nih apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Jadi emang sebelum melakukan itu harus punya ilmunya dulu ya. Intinya kita harus punya ilmunya dulu dan juga harus critical juga. Nah ini
ada juga nih yang nanya, ini berkaitan juga. Kira-kira nih dari Ibu Sokim. Nah, Ibu Sokim ini juga merupakan partisipan yang sering mengikuti webinar Odading. Terima kasih Bu Sokim. Nah, Bu Sokim menanyakan kira-kira kompetensi seperti apa sih yang wajib, yang wajib gitu, number one yang harus dimiliki oleh seorang analis. Dari Kak Akmal dulu deh. Kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang analis itu ya mungkin kalau misalnya tergantung ininya juga sih role atau posisinya. Kalau misalnya aku bisnis analis gitu ya, itu kan lebih general. Nah itu aku harus tahu nih gimana cara costing, budgeting kayak gitu-gitu. Terus marketingnya gimana, terus pengolahan datanya gimana gitu. Nah tapi yang jelas seorang analis itu harus punya communication skill yang baik gitu, karena kita sebagai perantara antara data atau user atau pelanggan gitu, customer, kepada nanti kita akan melaporkan ke investor atau atasan kita gitu. Jadi kita perantara itu dan kita yang menerjemahkan itu gitu. Jadi kita harus punya communication skill yang baik dan critical thinking juga sih. Dan gak lupa juga kalau misalnya bisnis analis itu juga harus tahu pengetahuan tentang bisnis atau business knowledge gitu sih. Gitu. Mungkin ada tambahan dari Kak Hafid? Ya, Kak Hafid mau ditambahkan? Kalau dari yang aku lihat sih, yang sempat ngalamin juga, kalau posisinya posisi junior atau posisi fresh graduate, penguasaan terhadap teknologinya, tools-nya itu jadi salah satu poin penting lah gitu. Tapi ketika semakin menuju ke atas, semakin lebih senior, justru lebih akan berat ke sisi soft skill-nya, kayak seperti critical thinking, kemudian analytical thinking gitu, karena akan lebih berat ke sana. Tapi kalau posisi junior, mungkin belum terlalu critical, masih bisa lah gitu, karena memang belum ngerti bisnis ya gitu. Tapi itu jadi satu hal yang penting gitu. Kalau aku sih ngeliatnya gitu, junior lebih ke hard skill-nya lumayan diperhitungkan, tapi ketika semakin ke atas, justru soft skill-nya yang lebih diperhitungkan. Jadi sebenarnya kalau junior itu kita cukup dengan mempelajari tools yang tadi udah disebutin Kak Hafid ya, ada spreadsheet, ada R, ataupun yang lain yang berkaitan dengan data analis. Justru kalau misalnya semakin ke atas, justru kita dituntut untuk critical thinking gitu ya Kak. Yang aku lihat sih gitu. Karena semakin ke atas juga kan karena mungkin aku tambahin dikit ya. Jadi kalau misalnya semakin ke atas itu kan kita karena udah biasa menggunakan data, jadi kita bisa tahu nih celahnya di mana atau errornya di mana gitu. Jadi kita lebih cepat untuk memahami itu. Makanya kenapa semakin ke atas soft skill itu lebih membutuhkan soft skill gitu. Itu sih. Untuk Ibu Syaki mungkin sudah terjawab ya Bu. Nah ini mungkin jadi pertanyaan terakhir kali ya. Pertanyaan terakhir ini dari aku sendiri nih. Nah, karena gini nih teman-teman, karena Kak Akmel ini merupakan mentor aku dulu waktu intern, dan Hafid juga merupakan teman aku juga yang yang critical thinking banget gitu dari kuliah, dan saat ini udah hampir 2 tahun ya Fit di data analyst. Nah, kira-kira nih, kalau sebagai fresh graduate melamar menjadi entah itu business analyst ataupun data analyst, itu kira-kira apa sih jawaban yang ingin ingin dengar oleh user saat user interview kita? Pertanyaannya apa? Pertanyaan dari usernya apa nih? Ya, kayak misalnya gini, ini juga ada yang nanya nih, kan misalnya seorang yang bukan berasal dari background-nya IT gitu, dia melamar jadi data analyst. Nah, kira-kira seperti apa Kak Hafid pengen dengar jawaban dari atau seperti apa CV yang Kak Hafid bakal undang untuk interview gitu, yang background-nya itu bukan merupakan dari IT gitu, non-IT. Siapa nih? Kak Akmal dulu, aku dulu nih? Hafid dulu deh. Kalau misalkan aku sebagai SR-nya lah gitu ya, SR yang lagi nge-review CV gitu. Nah, orang yang bakal aku panggil yang shortlisting itu adalah orang yang pertama punya experience, dia punya pengalaman gitu. Kemudian yang kedua, dia ngerti tools yang bakalan
pengalamannya relevan dengan apa yang dikerjakan ya. Kalau misalkan di bidang marketing analis, dia punya pengalaman di bidang marketing. Kemudian dia punya mengetahui di CV-nya, dia bahwa dia mengetahui beberapa tools yang digunakan dalam pekerjaan itu. Gitu. Itu sih dua hal itu yang jadi salah satu poin penting sih. Oke. Ya, kalau dari Kak Akmel, Kak? Kalau aku biasanya, kebetulan kan aku beberapa kali hire intern. Dan biasanya tuh yang aku cari adalah dia pernah atau bisa olah data. Entah itu baik skripsinya itu, pasti aku suka nanyain sih, kalau misalnya dia baru fresh graduate gitu ya, berapa data sih yang pernah kalian olah, terus kalian bisa pakai tools apa aja, kayak gitu-gitu sih. Sebenarnya kalau aku nggak terlalu merhatiin background sama sekali sih, baik itu dari IT atau bukan, aku nggak pernah lihat dari itu, tapi lebih ke experience dia gitu. Dan penggunaan tools apa aja yang sekiranya dia bisa. Dan juga yang tadi itu sih, dan berapa data yang dia kelola gitu, berapa banyak data yang dia kelola gitu. Nah, berhubung ini juga, kebetulan aku juga lagi nyari intern, jadi kalau misalnya teman-teman juga mau daftar jadi intern aku, itu bisa CV-nya di-apply di email aku sih. Aku tulis di kolom chat gitu. Siapa tahu ada yang mau. Jadi sebenarnya background itu enggak banget ya, bukan enggak terlalu berpengaruh gitu ya, Kak. Nah, BTW teman-teman nih, kalau misalnya jadi internnya Kak Akmel tuh banyak banget loh ilmu yang didapat. Jadi buruan nih kalau aku dulu. Ya, jadi aku internnya Kak Akmel dulu. Jadi buat teman-teman nih, kalau pengen tahu tentang startup, mungkin juga BTW Kak Akmel sama Kak Hafid nonton drama startup nggak sih? Ya, nonton. Nah, teman-teman juga mungkin nonton yang jadi Nam Dosan, Han Ji Pyong itu di dunia nyata kayak gimana, mungkin bisa nih dicoba untuk jadi internnya Kak Akmel, kayak gitu. Nah, oke. Itu tadi pertanyaan terakhir dari aku dan menutup seluruh pertanyaan dari teman-teman juga. Mungkin Kak Akmel atau Hafid ada pesan mungkin buat teman-teman terutama yang fresh graduate ataupun yang ya masih mahasiswa tingkat akhir yang saat ini masih bingung nih, ini saya mau kemana nih gitu, aku mau kemana, mau lamar kemana, atau apa yang harus dipelajari gitu. Nah, mungkin ada pesan dari Kak Akmel atau dari Kak Hafid. Dari Kak Akmel dulu deh. Okay. Mungkin untuk teman-teman yang fresh graduate itu kalau misalnya memang passionnya di analis, sebenarnya jangan takut untuk memulai sih. Jadi semakin cepat memulai untuk belajar suatu hal, itu semakin cepat juga kalian untuk mencapai karir kalian gitu. Jadi ketika teman-teman di sekeliling kalian lari, kalian juga harus lari gitu. Jangan sampai ketinggalan. Gitu, makanya nggak ada salahnya untuk mencoba dari sekarang. Karena kita pun dari analis pun nggak ngelihat dari background latar belakang kalian sih, yang penting experience kalian. Gitu. Oke, dari Kak Hafid, Kak? Kalau aku sih lebih nyaranin untuk ke teman-teman, baik yang masih kuliah ataupun masih fresh graduate, karena posisi analis kan banyak tadi, seperti yang disebutin Mbak Akmel tuh ada banyak banget kan. Nah, teman-teman ada baiknya tuh eksplorasi gitu. Oh, sebenarnya senang yang bagian mana sih? Senang yang di global analis, yang dia ngasih semua informasi, atau yang khusus kayak misalkan financial doang, atau mungkin di marketing doang gitu. Jadi teman-teman coba eksplorasi lagi gitu, di kemungkinan yang ada itu gitu. Kira-kira teman-teman bakal cocok di mana. Kemudian kalau udah merasa cocok, perdalam di situ, dan kalau bisa mulai cari experience, karena tadi seperti yang Kak Akmel bilang, yang dilihat pertama adalah experience-nya gitu, pengalaman dia udah melakukan suatu hal terkait analisa gitu. Itu sih. Jadi sebenarnya tuh dimulai dari sekarang ya Kak, dan juga sebenarnya mungkin teman-teman yang masih galau, saya bukan dari background analis atau apapun, sistem informasi atau apapun itu, sebenarnya bisa dimulai dari background apapun asal ada kemauan gitu, asal ada kemauan, karena sekarang gitu banyak banget platform yang menyediakan belajar online secara gratis gitu ya Kak. Itu mungkin dari
yang bisa aku rangkum hari ini. Dan juga terima kasih nih Kak untuk Kak Hafid dan Kak Akmel yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa sharing sama teman-teman yang dari LSP Pasar Modal ini. Dan juga buat teman-teman yang hadir hari ini, terima kasih atas partisipasinya buat teman-teman yang sudah meluangkan waktu buat hadir di webinar ini. Nah, mungkin tadi juga udah disampaikan. Oh iya, mungkin kalau misalnya ada yang mau follow, ada yang nanya, biasanya ini suka ada yang nanya, Instagramnya apa Kak? Gitu, Instagram Kak Akmel ataupun Kak Hafid nih. Boleh. Aku tulis di ini aja kali ya, di chat aja. Iya, boleh di chat. Teman-teman kalau ada yang mau nanya juga, ntar boleh di DM gitu. Iya, buat teman-teman mau nanya boleh. Soalnya aku juga biasa suka ngerepotin Hafid gitu, suka nanya ini, nanya itu. Justru aku lebih seneng ditanya sih, kalau dengan ditanya tuh jadi kayak nyari hal yang baru gitu. Tuh, ngirim ya ini apa namanya, Instagramku itu di. Nah, itu ada dari Kak Akmel sudah ada, dan dari Kak Hafid juga sudah ada. Nah, tapi juga teman-teman jangan lupa untuk follow Instagramnya LSP Pasar Modal ya. Jadi karena teman-teman bakal banyak ada webinar yang lainnya juga selain konten yang kita berikan gitu. Jadi di @lsp_pasar modal gitu. Jadi mungkin juga udah ditaruh di chat box Zoom juga. Nah, itu mungkin buat teman-teman, dan terima kasih sekali lagi buat Kak Hafid sama Kak Akmel untuk ilmunya dan pengalamannya yang berharga, terutama buat aku sendiri dan buat teman-teman yang ada di hari ini. Mungkin aku harap bisa collab lagi ya untuk proyek-proyek selanjutnya gitu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, BTW kita foto dulu yuk, Oh, boleh. Foto. Oke, kita fotonya kayak gini ya Kak. Ini artinya kompeten gitu. Kalau di LSP kompeten. Ada logonya itu di samping tuh ya. Iya bener nih, bisa lihat logonya tuh. Kontreng ya. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, udah. Nah, oke. Mohon maaf juga buat Kak Akmal dan Kak Hafid kalau misalnya banyak yang kurang dari webinar kali ini, dan juga mohon maaf buat teman-teman bila ada salah kata dari pembicara maupun dari aku sendiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum. Masih tombolnya.